Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kelupaan ternyata. Praktikumnya sama kecuali ini. Nah, kemarin kalian apa namanya dapat berapa, IP-nya berapa ya, slashnya kalau nggak salah sama ya, 26 ya, saya juga lupa. Terus ini sama-sama dasar teori sama, terus konfigurasi alamat jaringan. Nah, ini yang harus disesuaikan. Satu jaringan VLAN ini untuk jaringan internetnya yang tersambung ke ISP. Ini interface, nama interface-nya. Contohnya ini adalah nama interface-nya VLAN internet. Kalau punya kalian kemarin kan, kalau nggak salah VLAN 1 gitu ya. Kalau nggak salah punya kalian itu VLAN 1. Nah, gini. Padahal praktikum terakhir yang saya contohkan itu ini dikasih nama VLAN berapa gitu kan. Terus kasih nama seperti tadi contohnya. Ini dia. Saya kemarin mencontohkan sepertinya seperti ini kayaknya. Cuman kalian ternyata bikinnya VLAN 1, ya udah yang ditulis sesuai yang dipraktekkan kemarin. IP mikrotiknya, IP VLAN-nya dapatnya berapa, silahkan diisi. Plus subnet mask-nya. Terus DHCP pool client. Nah, ini karena kan ISP-nya kan nggak ngasih alamat IP nih, makanya ini NA client static, ngisi sendiri kan di interface VLAN. Kalau ISP-nya punya DHCP server, berarti ini pasti nanti dapatnya berapa. Oke, jadi IP ini adalah IP VLAN-mu loh ya, IP VLAN-mu, karena IP ISP-nya adalah 70.1. Selanjutnya ini untuk jaringan kabel, kalian pakai Ether berapa? Saya contohnya kemarin Ether 2. Kalau ada yang pakai Ether 3 berarti ya di sini Ether 3. Kemarin kalau nggak salah sudah saya catat. Di daftar nilai. Nah, IP-nya berapa? IP Ether 2-mu berapa? Tulis di sini, slash-nya berapa? Ini contohnya adalah slash 28, maka subnet mask-nya 240. Karena slash 28 ini DHCP pool client-nya, IP yang akan diberikan ke klien itu pasti dimulai dari 2 sampai 14. Begitu juga untuk jaringan WLAN-nya. Ini nama interface-nya kemarin apa? Nah, IP-nya berapa, slash-nya berapa. Ini sama dengan yang ini. Kalau slash-nya 25, ya berarti dimulai dari 2 sampai 126. Kalau kalian kemarin kayaknya ada yang
begini ya. Ya, ini host ID-nya ngasal. Nah, katakan seperti ini. Kalau host ID-nya 6, maka IP yang diberikan ke klien itu pasti begini. 30.1 sampai 192.168.30.5. Ya kan? Pasti seperti ini karena host ID kalian itu setengahnya host ID yang aneh untuk dijadikan sebagai gateway. Nah, ini kan gateway-nya klien, ini kan gateway-nya PC nih, IP ini. Terus bikin apa namanya? Poolnya ada lagi setelah 5 karena 6 punyanya Ether 2. Terus ada lagi 192.168.30.7 sampai 14. Nah, pasti seperti ini punya kalian. Ketika host ID-nya bukan 1 atau bukan IP yang terakhir, pasti kayak gini. DHCP servernya pasti gini. Jadi alamat IP yang diberikan ke klien itu dimulai dari 1 sampai 5 dan dimulai dari 7 sampai 14. Makanya saya kalau kasih contoh itu pasti alamat IP-nya diawali 1. Alamat IP Ether 2 itu pasti saya kasih contohnya seperti ini. Enggak pakai alamat IP yang seperti ini. Itu pasti. Kalau IP-nya seperti ini, host ID-nya 1, maka IP yang diberikan itu pasti dimulai dari 2 dan diakhiri dengan 14. Itu sudah pasti itu. Nah, pasti seperti ini DHCP servernya. Ini sama punya kalian pasti juga seperti ini nanti. Jadi silahkan kemarin diingat-ingat, kemarin sudah saya suruh foto hasil dari hasilnya. Oke ya. Kalau ini salah, saya yakin semua yang ujian nggak ada yang pakai host ID 1. Pasti ini beda sama yang saya contohkan. Terus lanjut ke alat dan bahan. Ini disesuaikan. Ini okelah, ini 2 unit kabel UTP 1 buah. Terus switch atau router utama atau ISP-nya menyediakan VLAN ID. Berapa punya kalian VLAN ID-nya? Ini disesuaikan sama IP-nya. Ini saya cek besok. Lanjut prosedur kerja. Ini hubungkan laptop ke Ether berapa punya kalian? Kalau Ether 2 ya Ether 2, kalau Ether 3 ya Ether 3. Terus buat interface VLAN. Nah, ini interface Ether 1. VLAN-nya kan punya saya di Ether 1 ini, VLAN 300 kemarin saya contohnya. Ya, kalau kalian ternyata koneksi sama router ISP-nya di selain Ether 1 ya maka ini disesuaikan. Tambahkan alamat IP untuk mikrotik pada VLAN internet. Ini maksudnya mikrotik ini adalah mikrotikmu ya. Ya, kalian pasti pasang host ID-nya pasti 2. Silakan disesuaikan, tambahkan default root atau gateway ke 192.168.70.1. Ini alamat IP-nya ISP. Ini disesuaikan. Ini juga disesuaikan, silahkan. Ini dia. Ini addresses to give out. Nah, ini yang saya contohkan di tabel tadi kan. Setiap bikin DHCP server pasti akan menemui ini, yaitu addresses to give out. Nah, kalau kalian kemarin bikinnya itu 5, give out-nya pasti ada 2. Ya kan, dimulai dari 1 sampai 4
dan 192.168.30.6 sampai 168.30.14 pasti gini, nggak mungkin nggak. Nah, kenapa gini? Karena host ID mu adalah 30.5, pasti seperti ini. Kalau host ID mu itu 30.1, ya maka address to give out-nya pasti ini dimulai dari 2 sampai 14. Nah, pasti cuman gini. Terus DNS server ini sama kayaknya. Ini sama. Bukan ding. Ini untuk konfigurasi SSID. Aktifkan interface WLAN 1. Nah, ini sama. Nah ini namanya, namamu siapa? Ganti namamu. Security profile semuanya sama. Ada yang nggak pakai security profile. Kemarin beberapa peserta nggak pakai security profile. Ini sudah. Nah ini poolnya. Nah ini poolnya yang bikin ini nanti apa namanya, saya cek beneran ini karena kalian nggak pernah pakai host ID 1. Host ID-nya pasti aneh-aneh. Konfigurasi akses internet alias NAT-nya, firewall-nya ini sama semuanya, tinggal ini sesuaikan. Out interface-nya siapa. Kemarin sudah. Terus selanjutnya adalah hasil pengamatan dan pengujian. Untuk koneksi klien kabel, hubungkan PC ke Ether 2 dan set IP-nya auto alias DHCP. Nah, PC-nya kalian mendapatkan alamat IP berapa? Nih di sini nih. Internet. Nah, ini dia. Ini dicatat. Punya saya dapatnya 1.2, maka di sini adalah 1.2. Keterangannya sukses kalau sukses. Terus koneksi ini sama dengan ini ya. Isinya ini ganti nama kalian. Nah, ini pengujian untuk akses internetnya. Lakukan ping ke alamat publik misal 8888. Ini dari klien. Kalau dari klien itu berarti bukan dari ngepingnya, bukan dari apa namanya new terminal ya. Kalau dari klien itu berarti ngepingnya pakai CMD. Ping 8888 enter. Nah, ini hasilnya. Reply didapatkan. Nah, ini hasil ini yang ditulis, yang diisi di sini. Hasilnya apa? Nah, seperti ini. Ngeping nggak kemarin? Kalau nggak ngeping, apa namanya, besok ngeping lagi di lab. Berhasil. Dedet. Artinya NAT alias masquerade berfungsi dan routing ke 192.168.70.1. Siapa ini? Ini adalah ISP. Sukses. Selanjutnya di pembahasan. Ini disesuaikan ya. Ini disesuaikan pilihan kalian berapa. Alamat IP-nya ini juga disesuaikan. Simpulannya, nah ini disesuaikan. Jadi klien apa, subnet kabelnya punya kalian itu berapa? Kalau 24 ya 24. Sama ini juga disesuaikan. Ini sudah. Terus ini namanya, nomor ujian, mapelnya AIC, ini kosongin ya. Oke, saya kira itu. Silakan dibuat laporannya sebaik mungkin. Laporan ini membantu nilai sangat banyak ya. Kalau kemarin ada yang masih kurang praktikumnya, ini nanti bisa dibantu sama
sama laporan praktikum. Kalau laporan praktikumnya acak-acakan, nanti akan ada penilaian yang lain. Jadi tolong bikin laporan praktikumnya beneran. Ya, saya kira cukup. Silakan dikerjakan sesuai dengan contoh dan disesuaikan dengan kondisi praktikum kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.